Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semua baik, luar biasa ya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ya buat pengantin baru yang kemarin sudah diberkati menerima pemberkatan kudus dari Tuhan. Buat Bang Doris dan Danis menjadi rumah tangga yang baru, kita doakan. Dan kita siap besok April ada juga pemberkatan nikah di sini. Itu doa kita ya, anak-anak kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin amin saudara. Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Senanglah di rumah Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema yang kemarin minggu masih tetap kita dengan tema yang sama hari ini, yaitu tetaplah percaya dan jangan pernah bimbang. Salam dulu kanan kiri, tetap percaya. Jangan bimbang. Amin saudara. Jangan pernah bimbang tentang apapun, tetaplah percaya. Pitados. Dumateng Gusti Yesus. Amin saudara. Percaya itu artinya memegang teguh janji Tuhan. Tidak bimbang sedikit pun. Yakin, mantap kalau Tuhanku itu sanggup menolong saya. Amin ya. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kepada Tuhan, dak goyah. Kau beri damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Katakan amin. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Luar biasa Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Gunung batu yang kekal. Maka percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Pagi, siang, sore, malam aku percaya kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang senang kemenangan saudara? Haleluya. Setiap hari Minggu tiba, saya selalu bersyukur kepada Tuhan berkata, hari ini adalah hari kemenangan. Karena Yesus bangkit hari Minggu mengalahkan kematian. Amin saudara. Jadi bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaanmu. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Puji-pujian kita tadi yang kita nyanyikan adalah pujian yang luar biasa. Yang mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Maka anak-anak Tuhan harus tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Tuhanku tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu dulu saudara. Percaya. Iman. Selalu kita mendengarkan orang benar hidup oleh iman percayanya. Ada banyak contoh saudara. Kita lihat dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Di mana ketika Yosua diutus Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita harus tetap
Tuhan. Waktu itu Yosua diutus Tuhan. Jangan takut kata Tuhan. Kalau aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuh, hati saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Katakan amin saudara. Pesan ini juga kepada kita. Hanya teguhkan hati. Mantapkan hati. Aku tidak sendiri, aku punya Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Pujian itu tadi luar biasa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin saudara. Itu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah kekuatanku. Katakan itu. Bangun pagi, Tuhan kekuatanku. Mau tidur, Tuhan kekuatanku. Mau berangkat sekolah, Tuhan kekuatanku. Ketika ada masalah, Tuhan kekuatanku. Ketika kau berhasil, katakan Tuhan kekuatanku. Jadi apapun musim hidup yang sedang kita jalani, selalu ingat Tuhan. Amin saudara. Itu yang memberi kita kekuatan. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah khawatir. Serahkan kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi saudara ingat, jawaban doa datang bukan karena kebutuhan kita. Tapi jawaban doa ada karena iman percaya kita kepada Tuhan. Selalu Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Wanita yang pendarahan, saudara, sudah berapa tahun? Puluhan tahun. Habis uang, habis kekuatan, tidak ada daya. Tapi ketika dia mendengar nama Yesus, dia percaya. Asal ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, apa yang terjadi? Saat itu juga Yesus berkata, Ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti imanmu. Ingat waktu Bartimeus buta, nggak melihat, tapi hati nggak buta, saudara. Mata jasmani nggak bisa melihat, tapi hati melihat. Yang terpenting hati, saudara. Ada banyak orang mata jasmani melihat, tapi hatinya nggak melihat. Kenapa? Ditutupi oleh egoisnya, ditutupi oleh dosanya. Tapi Bartimeus ketika dia mendengar Yesus lewat, dia berkata, Yesus anak Daud. Dia percaya, Yesus jalan keluar bagi saya. Yesuslah harapan bagi saya. Orang-orang di sekitarnya berkata, diam, sangat mengganggu kamu. Dia tidak peduli dengan sekitarnya. Yesus anak Daud, kasihani aku. Ini artinya percaya, saudara. Ini artinya iman. Ini artinya punya tekad yang bulat. Sekali aku percaya Yesus, aku tidak akan pernah berhenti. Yesus membiarkan dia? Tidak, saudara. Dia berkata, panggil dia. Orang lain semua bungkam. Yang mengejek Bartimeus. Orang kalau ada cacat tubuh tidak terlalu ya diperhatikan. Tapi bagi Yesus semua sama berharga bagi Tuhan. Yesus bilang bawa dia ke sini. Waktu dibawa, dia berkata, apa yang kau inginkan aku perbuat kepadamu. Rabuni, kata Bartimeus, supaya aku melihat. Dia bilang apa? Jadilah kepadamu seperti imanmu.
Saudara, luar biasa. Jadi orang benar itu harus hidup oleh iman. Jangan hidup oleh perasaan. Jangan hidup oleh situasi lingkungan yang ada. Pernah ingat itu di Matius 9. Wanita Siro-Fenisia yang bukan umat Allah. Dia datang menghampiri Tuhan. Kasihani anakku yang sedang sakit Tuhan. Apa Yesus katakan? Aku datang bukan untuk orang yang seperti kamu, katanya. Perkataan Yesus itu kepada dia sungguh-sungguh. Tidak mungkin makanan dilemparkan kepada anjing. Tapi dia katakan apa? Tuhan benar. Tapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak langsung tersinggung, saudara. Omongan itu keras enggak? Bukan untuk kamu aku datang seperti itu seolah-olah. Kamu itu bukan umatku seolah-olah seperti itu, saudara. Tapi lihat tekad wanita ini. Dia tidak baper, saudara. Tidak bawa perasaan, saudara. Yang penting dia tahu Yesus penuh kasih dan aku akan menerima pertolongan dari Tuhan. Dia katakan anjing juga akan makan remah-remah, artinya sisa-sisa dari tuannya. Maka Yesus berkata, lihat nanti di Matius pasal 19, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Maka saudara-saudara, Tuhan melihat iman kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, Tuhan tidak terlalu penting baginya. Tetapi yang penting bagi Tuhan, bagaimana kepercayaan saya kepada Tuhan. Maka saat menghampiri Tuhan, berangkat dari rumah, miliki kepercayaan. Aku mau berjumpa dengan Tuhanku. Aku mau memuliakan nama Tuhanku. Aku mau tambah sayang dan tambah cinta kepada Tuhanku. Maka Tuhan akan berkata, apa yang kau perlukan untuk aku perbuat kepadamu. Kalau sudah iman percaya kita mantap dumateng Gusti Yesus, segala kebimbangan akan singkir, saudara. Jadi jangan pernah setengah-setengah hati mengikut Tuhan. Sekali mengikut Tuhan, ikuti dia terus. Buat dia yang terutama dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah pandang masalah. Kita melihat satu contoh di Matius pasal 14. Ketika Petrus, saudara-saudara, dia berjalan di atas air. Sebagaimana Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dan dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lihat, saudara. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah ia tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Langsung imannya bangkit, saudara. Karena waktu itu murid-murid pada ketakutan. Siapa itu? Pikirnya hantu, saudara, jam 3 pagi. Yesus bilang, ini aku. Jangan takut. Petrus langsung jawab, kalau benar itu engkau Tuhan, perintahkan aku datang menemui engkau. Lalu Yesus katakan, mari datanglah kemari. Petrus datang, yakin saudara, mantap, jalan dia di atas air. Luar biasa enggak, saudara? Hanya Petrus yang diizinkan Tuhan jalan di atas air. Jalan, sayangnya apa? Ketika ombak datang, dia mulai rasakan ombak itu. Lihat ombak itu, dia lupa kalau di depan sana yang memerintahkan dia datang adalah Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil, amin saudara. Sebelum dia jalan di atas air, ketika mereka naik perahu, ada ombak, saudara.
Tapi Petrus tidak takut. Tapi ketika dia sudah melangkah, ujian datang, ombak datang. Lupa dia kalau Yesus yang memerintah. Akhirnya apa saudara? Mulai kelelep. Setelah dia mulai masuk di air, berteriak. Biasa saudara anak-anak Tuhan kalau sudah dalam kesulitan, tolong, tolong Gusti. Petrus bilang, Tuhan tolong, aku mau tenggelam. Apa kata Yesus? Dibiarkan? Dah, Yesus pegang dia. Mari, kenapa kamu kurang percaya? Jadi kalau masalah itu datang karena kita kurang, kurang apa? Percaya. Maka pagi ini katakan, aku percaya. Aku tidak boleh bimbang. Aku punya Tuhan. Di dalamku ada Tuhan. Aku gak pernah sendiri. Kalau kita saudara memang banyak keterbatasan. Tapi Tuhan yang sudah mengambil kita jadi anaknya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan seperti Petrus. Saudara sudah banyak melalui persoalan dan ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Dikala kita menghadapi persoalan, ingat, saya pernah ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang sama akan menolong saya sekarang. Pakai iman percaya kita. Jangan pakai perasaan. Jadi anak Tuhan jangan cengeng. Maaf loh ya. Ojo mewek. Matilah aku. Wah, jangan saudara. Dosa. Emangnya kita ini ciptaan kita bukan? Kita ini ciptaan Tuhan. Maka jaga diri. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Maka jangan diobong. Nah, apa artinya diobong? Jangan ngerokok, ya kan? Jaga. Jangan pengen mujizat tapi nggak melakukan firman Allah. Lakukan itu saudara. Miliki iman yang teguh. Iman yang terus kepada Tuhan. Akhirnya Petrus selamat. Karena dia berseru kepada Tuhan. Dikala kita terpeleset. Jangan terus jauh dari Tuhan. Kembali sama Tuhan. Amin ya. Karena Tuhan Maha Penyayang bagi kita. Asal jangan dilakukan lagi dosa yang sama. Berikutnya saudara, kita lihat iman yang teguh. Selalu menjadi alasan untuk Tuhan melakukan perkara yang besar. Jadi iman kita itu alasan Tuhan untuk memberkati kita. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam, mana saudara? Laut. Hal itu akan terjadi. Luar biasa ya, gunung tercampak ke dalam laut. Maka itu akan terjadi bila kita punya iman yang teguh, tidak bimbang. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iman yang selalu menjadi alasan untuk meraih kuasa pertolongan Tuhan. Katakan amin. Waktu itu Yesus akan mengambil buah ara. Dilihat daunnya yang begitu rimbun dari kejauhan. Ternyata tidak ada buahnya. Yesus kecewa. Dan Yesus mengutuk pohon ara. Seketika itu juga pohon ara itu layu. Murid-murid tercengang. Wah, dahsyat. Pohon aranya langsung layu, daunnya langsung mati. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Jadi rahasianya percaya. Pitados.
estu saestu. Dengan sungguh-sungguh, gandol Gusti. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan biarkan iman kita lemah. Terus katakan, Tuhanku ajaib, Tuhanku heran, Tuhanku hidup. Amin saudara. Saya ingat saudara ketika saya sakit ya. Dikatakan ada batu empedu. 2 kali seminggu, hampir tiap minggu saudara saya merasakan itu. Sakit sekali. Dan kami ke dokter di USG katanya, wah batunya ini. Pak, dibilang sama Pak Gembala, ini harus dioperasi. Akhirnya kami pindah lagi ke dokter. Jangan-jangan salah. Di USG lagi. Malah ditakut-takuti saudara. Kalau bisa jangan di Indonesia. Dibawa ke Malaysia gitu ya dulu ya. Beliau sudah dipanggil Tuhan dan meninggal. Dokternya itu saya ingat betul waktu itu. Wah pokoknya seru deh ya. Seperti perkiraan dokter itu pokoknya udah menakutkan gitu. Akhirnya kami pulang. Kami berdoa. Pak Gembala tanya saya gimana? Saya percaya. Ada mujizat di tangan Tuhan. Dan sampai hari ini aku bebas saudara. Sehat. Tidak lagi saudara, saya kadang-kadang masih trauma. Orang yang pernah mengalaminya kalau mau kecut, pedes ini takut saudara. Saya juga jaga saudara. Tapi saya selalu berkata, saya makan dalam nama Yesus. Nanti tak rasa-rasake saudara. Oh berarti wis mari tenan. Tak pegang-pegang. Kadang-kadang kita kaget ya. Wah sakitku yang dulu di mana ya? Ya saudara. Percaya. Amin saudara-saudara. Ketika saya kecelakaan kaki ini nggak mungkin bisa lurus saudara. Karena ini apa? Lutut sudah remuk. Tapi aku percaya. Aku hanya menangis kepada Tuhan. Dan berkata aku percaya mujizat-Mu Tuhan. Aku mau masih melayani Engkau Tuhan. Aku butuh kaki ini. Berkati kakiku ini Tuhan. Dan aku bisa berdiri seperti ini. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Jangan pernah lemah imanmu saudara. Apapun masalah Bapak Ibu sekarang. Kita berbeda-beda pergumulan yang kita hadapi. Tapi Tuhan kita satu. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dan dia yang membawa kita, menyelamatkan kita. Dan dia menyelamatkan kita. Dia tidak membuat kita menderita. Tapi membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Dan dia berkata percaya dengan segenap hati saudara. Segenap hati, sumende dumateng Gusti, bersandar kepada Tuhan. Apapun kebutuhan kita, apapun keadaan kita, Tuhan tahu sebenarnya. Tapi Tuhan ingin pengakuan dari kita, aku perlu Engkau Tuhan. Katakan jangan tinggalkan saya. Aku perlu Engkau Tuhan. Dan aku mau senantiasa setia, percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kita tolak segala kebimbangan. Kita tolak segala roh kekhawatiran. Kita tolak segala kelemahan iman. Mari kita bersama-sama berseru sepakat kepada Tuhan. Amin saudara. Mari yang terakhir saudara. Kita akan baca Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati. Ya, artinya mendua hati itu bimbang. Tidak sungguh-sungguh percaya. Berdoa ya berdoa. Tapi masih bimbang. Kok enggak sembuh-sembuh ya penyakitku? Akhirnya temannya bilang, aku ngerti loh, di sana ada alternatif. Itu orang yang bimbang. Apa iya? Akhirnya dia pergi. Tidak sepenuhnya percaya Tuhan Yesus. Masih percaya ke mbah dukun. Bimbang. Gak akan tenang dalam hidupnya. Maka Yesus selalu berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Maka yang
kita terima itu tergantung iman kita. Perlu nggak kita didoakan orang lain? Perlu sekali. Tapi semua orang mendoakan kita, kalau kita sendiri tidak beriman, menutup hati, angel saudara. Maka kita harus bertumbuh pengenalan kita kepada Tuhan. Katakan, aku mau percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu.